Mari kita baca bersama-sama bergantian, laki-laki dan perempuan, ayat ganjil dan ayat genap, ayat 1 dan 2. Raja yang diurapi Tuhan Yesus, yang mengurapi adalah Roh Kudus. Laki-laki, 1, 2, 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka berkata sia-sia? Kita perempuan 2, 3. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita putuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kebahatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah peranakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembing tuang peri. Ayat 10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Ayat 11 kita baca bersama-sama 2-3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Ya, ini ayat ibadahnya kan ada di ayat yang ke-11. Mengapa rusuh-rusuh orang-orang di bangsa-bangsa? Mengapa ada kerusuhan juga di kelompok-kelompok di gereja? Kan ada simbolis. Mengapa ada kerusuhan di surga di kelompok pelayan Tuhan? Ya, dari si Lucifer yang hatinya sombong, yang tidak mau lagi menyembah taat kepada Tuhan, kemudian dicampakkan ke bumi, ke neraka. Jadi kalau pemberontakan itu sudah dari surga, sayang. Kalau ada pemberontakan di bangsa-bangsa, negara-negara, kerajaan-kerajaan, gereja-gereja, keluarga-keluarga, kalau nggak Roh Kudus, kata si bapak ini, yang gerejanya gereja Pantekosta, terbesar, terkaya, terhebat, ke gereja isinya bonis, tapi intinya terjadi perdamaian. Dia tidak akan berubah sebelum dia mengalami Yesus. Tapi Roh Kudus sudah mengatur segala sesuatu supaya tidak ada yang membahayakan, supaya iblis tidak ambil alih. Itu orang beribadah, sayang. Kalau dibilang berarti gak ada gunanya dong ibadah, ya memang gak ada gunanya. Gak pernah datang kepada Yesus. Kan pemungut cukai satu kali aja dia datang ke gereja itu, dia datang sama Yesus. Dia buka hati menerima pengajaran firman itu. Roh Kudus jamah dia, baru dia insaf. Dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Karena waktu dia datang ke gereja, ke rumah Tuhan itu, dia datang kepada Tuhan. Pulang dia sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Di waktu dia pukul nangis itu, mungkin kayak saya gitu ya. Dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Dia pulang sebagai orang peace. Gak mungkin dia ada ketakutan. Setan tidak bisa mendakwa dia. Dia kan gak tahu firman. Dia bukan orang yang sekolah minggu dari kecil. Enggak. Dari remaja diberkati di gereja itu, enggak. Dia bukan pelayan Tuhan. Kalau kayak gitu, habislah kalau ditutup bolis karena kau udah tahu firman. Dia orang yang nggak tahu firman. Orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu kenapa dia ambil? Dia nggak tahu firman.
Tapi waktu dia kenal Yesus satu kali, dia langsung sadar. Dia nggak tahu firman. Beda ya, orang yang tahu firman dengan nggak tahu firman. Jangan dipakai konteks, kita begini saja, nanti dosa kita diampuni. Itu kelas yang nggak tahu firman. Si pelacur itu nggak tahu firman. Si orang buta itu nggak tahu firman. Tapi yang mengganggu Yesus itu dari Yohanes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Yang mengganggu Yesus, menghina Yesus itu orang-orang yang tahu firman. Baik Yesus zaman dulu maupun Yesus zaman sekarang, tidak pernah mengalami Tuhan. Tapi tidak dengan murid-murid. Di sini dikatakan, waktu saya belajar ini, sedangkan engkau raja-raja di bumi, hakim-hakim, ayat 10, hai raja-raja, Kings Charles, Kings, raja-raja yang ada di alam roh, malaikat-malaikat penguasa, ataupun yang ada di bumi jagat raya, selevel raja-raja, ya. Kita baca firman ini. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Kata Tuhan, kau raja apa kau di bumi, terimalah pengajaran, kata Tuhan kepada mereka, raja-raja maupun hakim-hakim dunia. Kalau levelnya raja saja harus menerima pengajaran Tuhan, baik hakim dunia, apalagi manusia biasa yang bukan raja. Raja Nebukadnezar ketika dia sombong jadi kambing. Kita dari Alkitab, kita kenal Tuhan, kita hormat Tuhan, kita takut Tuhan. Raja Nebukadnezar, udah baca itu? Anak-anak sekolah itu harus sudah dibaca, sudah diceritain sama mama-mama di rumah. Anak SMP harus baca itu sendiri. Raja Nebukadnezar, Raja Saul, raja pertama Israel. Hamba Tuhan yang namanya Samuel hanya suruh, kau pergi ke sana duluan, aku belakangan, aku nanti yang ngatur. Sampai di medan peperangan, begitu banyak rakyat dan mau berperang, dia udah diurapi jadi raja, presiden. Lama kali Pak Samuel itu datang. Akhirnya dia melanggar otoritas. Yang tidak boleh dia lakukan, dia lakukan. Kenapa kau lakukan ini? Udah bilang kan gak boleh. Habis gara-gara ini, kau menolak Tuhan. Maaflah, gak bisa minta maaf sama hamba Tuhan. Bodoh kali kau. Aturannya kau diberkati sama anak cucumu diselamatkan, teruslah kerajaan itu terus keselamatan terjadi. Seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Bodoh kali kau. Kau bukan siapa-siapa, kau sudah diangkat, kau melawan apa yang aku bilang. Marah si Samuel. Jadi Tuhan tolak kau. Kau menolak apa yang kuajarkan. Itu level raja ya sayang. Ini Tuhan berfirman kepada raja-raja. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Siapakah mereka? Ini kumpulan rusuh bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang merencanakan, mengikhtiarkan segala sesuatu yang jahat kepada Tuhan. Tuhan yang ada di suatu negara,
Tuhan yang ada di suatu kota, atau Tuhan yang ada di satu gereja, atau Tuhan yang ada di dalam hamba Tuhan. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Melawan Tuhan dan yang diurapi. Tuhan Allah Bapa dan yang diurapi adalah Yesus Kristus, yang mengurapi adalah Roh Kudus. Yesus adalah firman. Firman yang kita sudah dengar. Kelompok orang-orang yang melawan Tuhan dan yang diurapi melawan firman Tuhan. Ini maksudnya. Ayat yang ketiga. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ada orang yang sedang diikat-ikat dengan kelompok-kelompok bolis-bolis ataupun orang-orang model begini di berbagai gereja. Tapi ayat 3 mengatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita, supaya tidak kena timpa celaka. Ikut Tuhan Yesus, dengar Tuhan Yesus, takut Tuhan Yesus, taati firman Tuhan, supaya jiwamu diselamatkan. Karena kita ini kan orang Kristen dari kecil. Beda nanti kalau saudara keluar meninjil ketemu orang agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Saudaranya cukup bilang, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Dia sudah bayar dosa Anda. Apakah Anda mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah Anda mau didoakan? Mau, tolong doakan saya. Hari itu juga dia jadi warga kerajaan surga. Beritakan Yesus. Tahu saya lain-lain. Tapi kalau orang Kristen, suruh dia lewat ini. Suruh dia bertobat, Matius 3, supaya jiwanya diselamatkan. Harus bedakan ya. Itu namanya karena iman saja, kasih karunia. Orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu diselamatkan, masuk surga. Yudas masuk surga. Yudas itu bekas murid. Dia berniat jahat, apakah Tuhan melarang? Tidak. Adam dan Hawa kelas surga, kelas suci, kudus, mulia. Waktu kan udah dengar firman tuh satu kali aja ya. Waktu dia mau ambil buah itu Tuhan nggak larang kan? Kan udah tahu firman. Oh itu pilihanmu, silakan, silakan ya, keluar dari surga. Tempatmu bukan di sini. Baru dijaga sama keruk. Kenapa Bapak Abraham waktu mau membunuh anaknya Ishak? Kenapa Tuhan larang? Jadi kenapa si Abraham itu dilarang? Kan gak berdosa dia Tuhan. Kenapa si Adam dan Hawa ini, si nyonya Hawa ini, kenapa Tuhan gak larang? Kan dia udah tahu firman. Oh gitu ya Tuhan. Ayat yang keempat, dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok mereka dan maka berkatalah ia kepada mereka dalam mur. Pertama Tuhan ketawa. Aduh Tuhan ketawakan raja-raja, orang-orang model begitu yang mau melawan firman, melawan Tuhan. Tuhan ketawain. Baru ayat yang kelima. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarah. Pertama dia ketawain dulu. Yang kedua baru dia berkata dalam murkanya. Jadi kenapa ini si Mazmur ini begitu hormat menceritakan kita beribadah terus kayak gitu? Karena dia tahu Tuhan itu seperti apa. Karena dia tahu Tuhan itu seperti ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita harus tahu Tuhan. Makanya dia ibadahnya kayak gitu. Karena dia takut. Karena ayat 12,
Jangan sampai dia murka dan binasa di jalan. Aturannya umur panjang. Aturannya umur panjang. Kenapa cuma Kaleb dan Yosua umur panjang? Aturan semua 600 bapak-bapak bersama istrinya. Itu udah terdaftar itu, mempelai prajurit di dalam kitab Keluaran yang dipimpin oleh hambanya Musa. Tetapi kenapa yang umur panjang dan sampai ke Promised Land hanya Kaleb dan Yosua? Kok Tuhan bisa menjaga melindungi mereka? Karena mereka taat. Bagaimana mereka dengan Tuhan? Bagaimana mereka dengan hamba Tuhan yang diurapi? Bagaimana dengan ini yang melawan firman? Makanya Roh Kudus sudah mengajar kita, setiap hari kita bertobat. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengeluarkan mereka mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kekal. Akulah yang telah melantik anakku, putraku, Yesus Kristus. Kenapa kalian hamba-hambaku dari kegelapan mau melawan anakku dan kau masuk ke dalam raja-raja, bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak ada kasih Bapa? Kau mau melawan firmanku, kau mau melawan anakku. Semuanya kena murka. Tapi yang hormat dengan Tuhan di ayat 11, yang sikap hormat ibadahnya selama ini begini. Dan di sini dia pelaku firman. Dia pelaku firman. Dia akan dapat berkat. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kita akan baca tentang roh kebenaran, Injil Yohanes. Yohanes 14. Tuhan memberkati kita dengan peace-nya. Yesus menjanjikan penghibur. Ayatnya damai sejahtera. Setiap kali kita ibadah, kalau kita pelaku firman itu kita hidupi dan kita lakukan. Karena kasih kita kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan berkat peace. Yohanes 14 ayat 27, 23. Yohanes 14 ayat 27, 23. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Tuhan memberkati dengan berkat peace, damai sejahtera. Untuk siapa? Untuk saudara, murid-murid yang ayat 15, 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Untuk yang mau follow Jesus, jadi disciple muridnya Yesus, mengasihi Yesus dan menuruti segala perintah Tuhan Yesus, Yesus akan mendoakan. Saya berterima kasih buat doa-doa Tuhan Yesus untuk saya. Saudara berterima kasih. Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa. Ayat yang ke-16 kita baca bersama. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang menyertai orang percaya di sini, kemudian mengalami jamaah Tuhan di sini, jadi warga kerajaan surga, kemudian jadi murid Tuhan Yesus, pelaku firman, pekerjanya Tuhan Yesus. Lukas 10, mereka bisa menjadi God worshipper, dan mereka juga mendapatkan berkat damai sejahtera karena mereka mengasihi Yesus. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh siapapun.
bukan yang diberikan dari dunia. Makanya Rasul Paulus itu kenapa dia rela menderita? Karena dia sangat peace. Dia sudah mengalami peace. Siapa bilang kita ibadah sekian lama percuma? Tidak. Untuk orang-orang yang sudah mengalami ini, semakin bertambah-tambah kasih karunia, peace, pemulihan, asalkan tinggal di dalam kasih. Roh inilah yang menyertai kita selama-lamanya. Katakan, menyertai saya selama-lamanya. Ketika Saulus tidak taat, Roh Kudus tinggalkan dia. Coba kita baca. Jadi kita harus hargai Roh Kudus. Ini ya. Ya, kita baca 1 Samuel pasalnya yang ke-16. Bukan pendeta ya, bukan siapapun yang menyertai roh kebenaran, Roh Kudus. Ayat 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-14. Kita baca. Ini kalau dia tidak taat, kemudian roh yang menyertai dia selamanya mundur daripada dia karena melawan firman melalui hambanya. Kita baca ayat 14, 23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Siapapun mau mengkhianati, mau ngelawan apa itu terserah, asal jangan roh Tuhan yang meninggalkan anak-anaknya. Rohlah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh itulah yang membuat orang lahir baru kembali. Roh itu lemah lembut. Satu kali aja dia ngajar, tidak dengar, dia pergi diam-diam, orangnya nggak tahu. Masuklah semua itu. Kalau sudah masuk, dia bisa lagi. Makanya tiap hari itu kita bertobat. Dia raja presiden, dia bisa usir roh itu, sayang? Nggak bisa. Coba kita baca ayat 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Ayat ke-16. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman, peace. Harus ada orang yang diurapi. Siapakah yang bisa datang? Daud. Daud itu diurapi. Setiap kali dia datang ke hadapan Raja Saul itu, mertuanya ya, roh jahat itu berdiri. Kenapa? Boris itu pergi, dia takut sama urapan anointingnya Daud. Jadi yang suruh mengajar raja-raja supaya takut Tuhan, raja-raja harus beribadah dengan hormat, penduduk dunia harus beribadah dengan hormat dan menerima pengajaran si Daud ini, sayang. Dia tahu kalau orang sudah ditinggalkan sama roh Tuhan, apa yang masuk bolis dari Tuhan. Dia hanya bisa pergi kalau ada hamba yang diurapi. Makanya sudah ngerti ya, nggak perlu musuh setan, dia keluar sendiri karena ada urapan anointing. Makanya dia sangat takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Apa saja boleh diambil. Tahtaku, kerajaanku, uangku, hartaku Tuhan, asal jangan kau ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu kematian Saul, keluarga besarnya dan anaknya mati binasa. Itu sebabnya dia sangat respect dengan Tuhan dan roh Tuhan. Ini dia roh kebenaran. Tidak bisa sama siapapun. Seluruh dunia tidak bisa. Karena pada saat itu hanya ada satu yang diurapi, namanya Daud. Kalau ini Tuhan mau kasih sama muridnya yang Yohanes tadi,
mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, maka aku akan minta kepada Bapa supaya roh itu diberikan. Engkau diberikan penolong. Penolong inilah yang menolong kami selama ini melayani Tuhan. Dia yang berfirman, Dia yang berkhotbah, Dia yang menyertai. Saya sangat berterima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya, berapa kali mengalami maut, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang melakukan mujizat. Terima kasih Roh Kudus. Bukan dikerjakan oleh manusia, Roh Kudus. Ya, inilah roh kebenaran yang Tuhan mau berikan kepada murid-muridnya di muka bumi. Karena Yesus akan pulang ke surga, Dia tahu banyak yang membenci murid-muridnya, yang ada terang, yang ada cahaya. Semua akan menyerang mereka. Makanya Tuhan kasih roh kebenaran. Roh itu mereka terima waktu mereka sehati berdoa di atas loteng, dan mereka diurapi oleh roh kebenaran. Roh kebenaran yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh kebenaran itu keluar dari Bapa. Yesus bilang, kalau kau melawan aku, kau bisa kuampuni. Tapi kau kalau melawan rohku, kau tidak akan kuampuni. Ya, coba kita baca Matius 13. Matius 13. Matius 12. Matius 12 ayat 32. Dua ayat lagi. Matius 12 ayat 32, 23. Matius 12 ayat 32, 23. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia Yesus, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saya bisa melayani itu dari Roh Kudus. Semua preaching-teaching yang disampaikan oleh hambanya yang tidak berguna di tempat ini itu dari Roh Kudus. Itu dari Roh Kudus. Semua yang mau mati berapa kali ya, berapa banyak itu sembuh, itu dari Roh Kudus. Teman pendeta saya yang dia dari rumah sakit dia keluar, kalau aku di sini kata Tuhan aku akan mati, itu udah dari rumah sakit. Keluar dari situ karena ada yang mau berniat jahat kepada dia. Dia tidak bisa ingat siapapun, udah blank. Tapi Tuhan Roh Kudus masih kasih ya, masih ada satu nama yang dia bisa lihat. Ibu, tolong dulu antarkan aku ke temanku yang namanya si Nonce ini. Tolong ya, antarkan saya. Jadi ibu itu antarkan dia ke sini. Sudah mati. Dia ada di sini, masih yang lama. Itu tidak didoain saya. Satu malam tidak bisa tidur, dua malam tidak bisa tidur. Karena roh pembunuhan, santet, sihir, mantra, roh kematian sudah ada. Tinggal tunggu mati. Langsung saya bawa larikan ibadah, ambil perjamuan, ambil minyak. Setiap malam dia diganggu setan, ketakutan. Hanya pujian penyembahan malam pertama, malam kedua, malam ketiga dia bisa menyembah Tuhan. Akhir minggu dia sudah bisa berdoa. Sebelumnya udah gak bisa lagi. Dia sembuh. Jangan kau kembali lagi ke sana. Tinggal kau di daerah Batam Kota 1 tahun 2 tahun dia sembuh. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi kata Yesus, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus itu melakukan pekerjaan mujizat, Roh Kudus itu guru yang mengajar, Roh Kudus itu yang berkhotbah, Roh Kudus yang membangkitkan yang mati ini, Roh Kudus yang mengusir setan-setan yang aturannya orang ini mati, Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang berkhotbah, Roh Kudus yang berpreaching, Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat
lembut dan berkuasa. Jadi Yesus bilang, kau lawan aku, kau ampuni. Tapi kalau lawan dia, kau tidak ku ampuni. Terakhir, ayat 43. Kita yang sudah mengalami jamahan Tuhan atau sudah pernah didoakan, berhati-hatilah. Ayat 43, kembalinya roh jahat 23. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian, tetapi ia tidak mendapatinya. Waktu Roh Kudus yang ada di dalam hamba Tuhan mendoakan, kan dia keluar, dia takut sama Roh Kudus, makanya kau sehat sembuh. Setan itu sudah keluar. Dia sangat tersisa untuk keluar, marah karena dia tidak punya tubuh. Coba lihat yang itu ya, yang film-film video-video pelepasan. Nggak mau kan dia diusir, dia marah, tersisa. Karena nanti dia akan disiksa Lucifer di neraka. Nanti dia kalau udah disuruh keluar, dia di mana sayang? Ayat 44. Ayat berikutnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi, teratur. Kan boisnya udah keluar, jadi rumahnya bersih. Tetapi rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Duduk manis, dia enggak pelaku firman. Setan tahu sayang. Apalagi yang kalau yang melanggar, melawan itu Yohanes 12 ayat 32. Kalau yang enggak melawan baik-baik saja, tapi enggak pelaku firman. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ayat yang ke-45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya. Mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Ini preaching Roh Kudus. Ya. Jadi yang namanya bois itu ada pekerjaannya. Makanya selalu Tuhan ajarin kita untuk jadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Itu kemarin cerita begini. Ada seorang mantan ibu perempuan. Dulu jemaatnya sudah dari rumahnya, sudah jadi jemaat, sudah jadi pelayan. Karena sesuatu hal mulutnya, sehingga pindah ke luar negeri. Dia masuk di salah satu gereja Pantai Costa terbesar, termegah, terkaya di Lubuk Baja. Dia aktif jadi jemaat yang setia, ibadah, melayani bersama sekian lama. Mamanya baru cerita, tetapi waktu dia mau pulang, ya, semua anaknya sudah kembali ke seberang, suaminya sudah lama meninggal. Saya tahu betul itu orang yang miskin, masih melarang diberkati Tuhan dari gereja. Roh Kudus tidak kompromi dengan orang yang tidak taat. Kalau omanya cerita waktu dia sakit, udah lama sakit. Kemudian dia 7 kali masuk ruang ICU, 7 kali masuk ruang ICU, mati enggak, hidup enggak. Mungkin seperti Saulus. Karena omanya mendengar dia mati enggak, hidup enggak, sudah 7 kali dia masuk ruang ICU. Kalau dia menjadi satu jemaat yang terdaftar dengan baik di gereja Pantai Costa, saya tahu itu gembala sidang,
pendeta, pelayan Tuhan pasti mendoakan. Semua teman-temannya mendoakan, ya. Dia tersiksa di situ, sudah 7 kali masuk ruang ICU, mati enggak, hidup enggak. Mamanya karena kasihan pergi ke sana mendoakan dia. Barulah putus nyawanya. Jadi kita percaya terima Yesus itu Roh Kudus. Semuanya dikerjakan Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada. Roh Kudus itu memberikan kehidupan. Roh Kudus itu damai sejahtera. Dia tidak akan bekerja untuk orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bekerja untuk orang-orang yang ada di level God worshiper. Itulah pelajaran dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan saya. Tuhan akan memberikan penolong kepada saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mengasihi firman. Sekalipun satu dunia ini tidak mau menolong saudara, ada roh kebenaran yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Roh kebenaran, Roh Kudus. Itu power. Yesus mati aja dia yang bangkitkan. Kita mati aja dia yang bangkitkan. Roh Kudus. Mari kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau akan melakukan apa yang Kau lakukan sesuai firman yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar. Engkau Roh Kudus yang akan mengerjakan. Engkau Yesus yang akan mendoakan kami. Engkau Yesus yang akan memberikan penolong kepada setiap kami yang mengasihi Engkau dan yang mengerti. Engkau Roh kebenaran yang akan menyertai